Pemirsa, kita masuk ke informasi yang pertama. Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Papua Barat Daya persiapkan tenaga pengumpul data atau enumerator melaksanakan survei kesehatan Indonesia 2023 yang telah dicanangkan Kementerian Kesehatan 27 Juni 2023 di seluruh kabupaten kota se-Papua Barat Daya. Proses pengumpulan data dan monitoringnya. Administrator Kesehatan Ahli Muda Luxi Riajuni Pasaribu di sela-sela pembukaan workshop tim enumerator tingkat provinsi Jumat sore di Hotel Waiko menandaskan materi workshop yang diberikan hingga 9 Agustus adalah materi yang dijamin bisa menghasilkan data akurat agar kebijakan bidang kesehatan bisa dilakukan tepat sasaran. Sebagai seorang enumerator atau tenaga pengumpul data, tidak hanya cukup mengumpul, tetapi harus memastikan data survei kesehatan sesuai target dan memiliki komunikasi yang baik sehingga materi diarahkan untuk memperkuat peran enumerator memberhasilkan sensus kesehatan Indonesia 2023. Tim enumerator ini bekerja tidak sendirian, ada penanggung jawab operasional yang adalah orang-orang dari Dinkes Kesehatan di masing-masing kabupaten kota. Mereka punya tanggung jawab untuk membantu kelancaran pekerjaan dari tim enumerator ini. Supervisi ada dari penanggung jawab teknis baik level provinsi maupun kabupaten kota. Itu beda lagi, lain dengan PJO tadi. Itu juga akan melakukan supervisi bergantian dengan PJO yang dari Dinkes setempat. Tim pusat pun nanti akan melakukan supervisi di berbagai tempat di Indonesia untuk memonitoring dan membantu dengan cepat di mana ada kebutuhan-kebutuhan yang misalnya untuk daerah-daerah yang apakah itu ada perbedaan geografis sehingga membutuhkan kebutuhan cepat ya untuk membantu kelancaran pengumpulan data. Sementara Kepala Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan KB Papua Barat Daya, Dr. Naomi Howai SKM MKes, menganggap program ini membantu merumuskan kebijakan kesehatan tepat sasaran sehingga merespon cepat dengan membuka penjaringan terbuka hingga menyelenggarakan workshop. Mereka ini sebelum didatangkan ke sini kami sudah merekrut dari setiap kabupaten kota itu secara terbuka sesuai dengan aturan mekanisme yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Jadi kegiatan ini bukan di Papua Barat Daya saja, tapi di seluruh Indonesia dilakukan program survei kesehatan Indonesia. Jadi kriteria pendidikannya adalah mereka harus mempunyai berijazah D3 keperawatan, D3 gizi dan budaya. Dan ini diseleksi cukup ketat. Yang keluar sebagai peserta hari ini mereka yang kriterianya terpenuhi dengan baik. Contoh seperti bidan, kalau bidan sudah punya sertifikasi, punya SPR, dia sudah lulus UPOM dan sebagainya. Itu juga dengan profesi yang lain. Kita berharap mereka yang hari ini mengikuti kegiatan ini, mereka ini yang akan turun untuk mengambil data di lapangan. Teknisnya bagaimana nanti? Mereka akan turun, ada checklist yang diberikan. Door to door? Mereka door to door ke kampung atau distrik yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan. Kira-kira populasi di Kabupaten Maibrat itu berapa? Lalu sampel yang diminta itu berapa? Nanti orang-orangnya seperti apa, teknisnya akan dibicarakan selama hari ini sampai tanggal 9 nanti. Lalu mereka akan turun ke lapangan. Yang paling penting dari Papua Barat Daya kami bersyukur karena provinsi ini baru 8 bulan. Survei hari ini kesehatan Indonesia ini menolong kami untuk melakukan kebijakan bidang kesehatan, penganggaran dan program. Peserta selama workshop mengikuti materi dari para penyaji materi di 3 ruangan berbeda karena jumlahnya cukup banyak. Tim Liputan CWM Channel.